warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa wala amma ba'du. Adik-adik semuanya yang saya cintai, calon-calon insan cendekia dimanapun berada, boleh yang Amin. masih on mic-nya di off-kan terlebih dahulu. Oke. Sudah? Ya, yang saya hormati Kak Nur selaku narasumber dan adik-adik calon insan cendekia di manapun berada seluruh Indonesia. Ya, pertemuan sore hari ini kita bahas tentang moderasi beragama. Sebelumnya izin share ya, pil materi terlebih dahulu dari semuanya tentang moderasi beragama. Sebelumnya nanti kita akan bahas soal izin share materi terlebih dahulu. Apakah sudah kelihatan teman-teman semuanya? Oke. Kelihatan. Moderasi Mantap, mantap. ya. Setiap tahun insya Allah ada soal yang mengenai moderasi beragama. Untuk itu dari nasional Kementerian Agama kemudian memasukkan soal ini biasanya untuk seleksi masuk Markice itu tentang moderasi beragama. Oke, langsung saja ada di semuanya. Apa itu moderasi? Nah, adalah jalan tengah dalam sejumlah forum diskusi kerap terdapat diskusi, tidak berpihak kepada siapapun atau pendapat manapun, bersikap adil kepada semua pihak yang terlibat dalam diskusi tersebut. Nah, moderasi juga berarti sesuatu yang terbaik, sesuatu yang ada di tengah biasanya berada di antara dua hal yang buruk. Contohnya adalah keberanian, sifat berani dianggap baik karena ia berada di antara sifat ceroboh dan sifat takut. Nah, sifat dermawan juga baik karena ia berada di antara sifat boros dan sifat kikir. Nah, dari semuanya. Oke, lalu apa itu moderasi beragama? Moderasi beragama berarti cara beragama jalan tengah sesuai dengan pengertian moderasi tadi ya. Nah, untuk itu dengan moderasi beragama, seseorang tidak ekstrim dan tidak berlebih-lebihan saat menjalani ajaran agamanya. Nah, orang yang mempraktikannya disebut dengan moderat. Ya, tapi benarkah bersifat ekstrim itu buruk? Tentu di situ benar. Jangankan ekstrim atau berlebihan terhadap sesuatu yang jelas-jelas buruk seperti kesombongan. Bahkan terhadap sesuatu yang dianggap baik pun, jika itu dilakukan berlebih-lebihan, implikasinya bisa menjadi buruk. Lihatlah sifat dermawan. Nah, di sini sifat ini sudah pasti baik karena ia berada di antara sifat boros dan sifat kikir. Tapi jika seorang melakukan kedermawannya secara berlebih-lebihan, ia bisa terjatuh dalam keborosan. Kalau sudah begitu, bahkan kebaikan pun bisa menjadi buruk. Jadi kunci moderasi adalah tidak berlebih-lebihan. Kuncinya di situ, tidak berlebih-lebihan. Apalagi dalam masalah beragama, kunci ini penting dipahami supaya setiap orang bisa mempraktekannya dari semuanya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, bisa disebutkan contoh beragama yang berlebihan. Iya, contoh paling gamblang adalah ketika seorang pemeluk agama mengafirkan saudaranya sesamanya. Padahal di situ pemeluk agama yang sama hanya gara-gara mereka berbeda dalam paham keagamaan saja. Padahal hanya Tuhan yang Maha tahu apakah seorang sudah masuk kategori kafir atau tidak. Nah, seseorang yang bersembahyang terus-menerus dari pagi hingga malam tanpa mempedulikan problem sosial di sekitarnya bisa juga disebut dengan berlebih-lebihan dalam beragama. Seseorang juga bisa disebut berlebihan dalam beragama ketika ia sengaja merendahkan agama orang lain atau gemar menghina figur atau simbol suci agama tertentu. Dalam kasus seperti ini, ia sudah terjebak dalam ekstremitas yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip moderasi beragama, teman-teman. Nah, di sini ada contoh sikap ekstrim lain. Nah, ada misalnya seorang menyantap makanan atau merekuk minuman yang
jelas-jelas haram menurut ajaran agamanya hanya karena alasan toleransi kepada umat agama lain atau merusak rumah ibadah karena tidak setuju paham keagamaannya. Sikap ekstrim lainnya adalah mengikuti ritual pokok ibadah agama lain karena alasan tenggang rasa. Tuh, ini semua tidak bisa dibenarkan. Bersikap moderat cukup dan menghormati orang lain dan tidak mengganggu satu sama lain. Ia sendiri harus mantap dengan kepercayaannya. Tidak perlu menggadaikan keyakinannya. Nah, sikap moderat di mana? Kalau lihat di gambar di sini, sikap moderat itu di tengah. Nah, ekstrem kanan bisa dikatakan ini ekstrem kiri. Oke, orang yang moderat harus berada di tengah ini. Berdiri di antara kedua kutub ekstrem itu. Ia tidak berlebihan dalam beragama, tapi juga tidak berlebihan menyepelekan agama. Tapi juga tidak berlebihan menyepelekan agama. Ingat, tidak menyepelekan agama. Dia tidak ekstrim Steps, three mengagungkan teks steps. keagamaan tanpa menghiraukan akal atau nalar. Juga tidak berlebihan mendewakan akal sehingga mengabaikan teks. Pendek kata, moderasi beragama bertujuan untuk menangani serta mengajak kedua kutub ekstrim dalam beragama untuk bergerak ke tengah. Kembali pada esensi ajaran agama yaitu humanisme, memanusiakan manusia. Apa prinsip dalam beragama yang moderat? Nah, prinsipnya ada dua, Exact. adil dan berimbang. Ingat, adil dan berimbang. Kuncinya di situ. Adil dan berimbang. Oke. Bersikap adil berarti menempatkan segala sesuatu pada tempatnya secara melaksanakannya sebaik dan secepat mungkin. Sedangkan sikap berimbang berarti selalu berada di tengah di antara dua kutub tadi ya. Dalam hal ibadah misalnya seorang moderat yakin bahwa beragama adalah melakukan pengabdian kepada Tuhan dalam bentuk menjalankan ajarannya yang berorientasi pada upaya untuk memuliakan manusia. Orang yang ekstrim sering terjebak dalam praktek beragama atas nama Tuhan, hanya membela keagungannya saja, seraya menyampaikan aspek kemanusiaan. Nah, orang beragama dengan cara ini adalah membunuh sesama manusia atas nama Tuhan, padahal menjaga kemanusiaan itu sendiri adalah bagian dari ajaran agama. Gitu. Oke, jadi seringkali terjebak dalam ekstremitas seperti tadi. Alasan atas nama Tuhan, padahal atas nama pribadi, atas nama kelompok, seperti itu. Oke, apa batasannya bahwa suatu pemahaman dan pengamalan keagamaan sudah bisa dinilai berlebihan? Nah, pemahaman dan pengamalan keagamaan bisa dinilai berlebihan jika ia melanggar tiga hal. Satu, nilai kemanusiaan. Kedua, kesepakatan bersama. Ketiga, ketertiban umum. Nah, prinsip ini juga untuk menegaskan bahwa moderasi beragama berarti menyeimbangkan kebaikan yang berhubungan dengan Tuhan, kemaslahatan yang bersifat sosial, kemasyarakatan. Apa contoh melanggar batasan kemanusiaan? Nah, jika seseorang atas nama ajaran agama, misalnya melakukan perbuatan yang merendahkan harkat, derajat, dan martabat kemanusiaan, atau bahkan menghilangkan eksistensi manusia itu sendiri, itu sudah bisa disebut melanggar nilai kemanusiaan. Oke, tindakannya jelas berlebihan atau ekstrim. Contoh konkret dengan dalih jihad agama, seseorang meledakkan bom itu ekstrim ya di tengah pasar lalu puluhan bahkan ratusan orang tak bersalah pas seketika. Ini jelas tindakan ekstrim teman-teman semua. Ada contoh lain yang lebih gamblang ketika seorang sedang beribadah lalu ada orang lain di dekatnya yang hampir mati akan terjatuh dalam sumur maka dia wajib melakukan ibadahnya untuk kemudian membantu saudaranya yang terjatuh ke dalam sumur itu. Nah, ibadah kepada Tuhan bisa dilakukan setelah menolong saudara itu. Contoh lain, seorang dokter harus bertugas
menunaikan kewajiban beribadah. Namun di saat yang sama ada pasien dalam kondisi darurat harus segera ditangani dan tidak dapat ditangguhkan. Nah, dalam kondisi seperti itu, sang dokter harus segera menyelamatkan pasien dan menunda ibadahnya untuk kemudian melaksanakan kewajiban agama setelah menolong pasien tersebut, teman-teman semua. Bahkan, watak kemanusiaan ini pula yang membawa seseorang beragama untuk dapat menghargai Islam dan nyawa makhluk semesta lainnya, hewan sekalipun. Contoh, dalam Islam, seorang yang hendak melaksanakan sholat harus bersuci dan berwudu terlebih dahulu, teman-teman semua, dengan air. Andai suatu ketika ia hendak berwudu dengan air tersebut, ya. Lalu di sini kalau tiba-tiba di sampingnya ada anjing merayap, kehausan, butuhkan air untuk minum. Nah, kira-kira teman-teman mana yang harus didahulukan? Orang ini Anjing. harus menolong anjing itu, lalu mencari alternatif lain untuk bersuci. Misalnya bertayamum atau bersuci dengan debu. Itulah semangat keseimbangan yang ditekankan dalam moderasi beragama. Jadi agama harus diamalkan untuk menebarkan rahmat dan kasih sayang bagi alam dengan segala isinya. Ada pesan dari ulama Mbah Maimun Zubair, jika engkau melihat seekor semut terpeleset jatuh di air, maka angkat tolonglah. Barangkali itu menjadi penyebab ampunan bagimu di akhirat. Apa contoh melanggar kesepakatan bersama? Nah, contohnya jika seseorang atas nama ajaran agama melanggar butir-butir Pancasila, Undang-Undang 45 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI yang telah menjadi kesepakatan bersama bangsa Indonesia telah berbangsa dan bernegara. Semuanya kakak. Itu sudah bisa dinilai Maka kamu ke ekstrim aku, dalam melanggar. kirim ke kamu. Nah, dalam hal kehidupan bermasyarakat, saya juga banyak peraturan yang telah disepakati bersama oleh seluruh warga di lingkungan tempat tinggal. Jika seseorang warga atas nama agama yang dianutnya melanggar kesepakatan bersama yang telah ia setujui tersebut, maka ia pun dapat dianggap berlebih-lebihan. Kita lihat gambar tersebut. Oke, sudah? Ada orang yang sholat di tengah jalan. Sholat itu bagus, tapi jika sholatnya itu tempat umum jalan, maka itu tidak bagus dan bisa melanggar ketertiban umum. Nah, bisa menyebabkan kemacetan, bahkan kecelakaan. Iya, jelas sudah melanggar ketertiban umum, teman-teman semuanya. Oke, bagaimana orang moderat memahami manusia, kemanusiaan? Kemanusiaan adalah salah satu or esensi the six agama. some hope with the Kemanusiaan diyakini sebagai brown fitrah that agama yang couldn't tidak change mungkin my mind. I diabaikan. was hope with the Agama mengajarkan bahwa menjunjung tinggi kemanusiaan adalah inti pokok agama. Tuhan diyakini menurunkan agama dari langit ke bumi ini justru untuk melindungi kemanusiaan. Pendek kata, inti pokok ajaran agama adalah untuk menjaga, Terus kreatif. bukan untuk menghancurkan kemanusiaan itu sendiri, teman-teman. Jadi, kalau ada paham ekstrim atas nama agama yang berakibat menghancurkan kemanusiaan, misalnya mengakibatkan terbunuhnya di sini orang tak bersalah. Paham itu jelas bertentangan dengan fitrah agama dan tentu saja tidak bisa dibenarkan. Orang moderat akan memperlakukan mereka yang berbeda agama sebagai saudara sesama manusia dan akan menjadikan orang yang seagama sebagai saudara seiman. Orang moderat akan sangat mempertimbangkan kepentingan kemanusiaan di samping kepentingan keagamaan yang bersifat subjektif. Maksud tertentu, kepentingan kemanusiaan mendahului subjektivitas keagamaannya, teman-teman semua. Samakah moderasi beragama dengan moderasi agama?
Tidak sama. Agama tidak perlu dimoderasi karena agama itu sendiri telah mengajarkan prinsip moderasi, teman-teman semua. Keadilan dan keseimbangan. Jadi bukan agama yang harus dimoderasi, melainkan cara menganut agama dalam menjalankan agamanya itulah yang harus dimoderasi. Tidak ada agama yang mengajarkan ekstremitas, tapi tidak sedikit orang yang menjalankan ajaran agama berubah menjadi ekstrim. Apa contoh konkret membedakan agama dan beragama? Misalnya, ajaran agama untuk memuliakan perempuan. Ajaran ini bersifat pasti dan tidak ada yang memperdebatkan. Itulah ajaran agama. Tapi bagaimana cara memuliakan perempuan menurut ajaran agama itu? Masing-masing umat beragama melakukan praktek yang berbeda-beda. Itulah yang disebut beragama. Contoh yang mudah terlihat misalnya ada paham dan amalan agama yang ekstrim membatasi aktivitas sosial perempuan seperti larangan keluar rumah bagi perempuan meski menuntut ilmu. Namun ada juga paham dan amalan agama yang beri ruang beraktivitas sosial sehingga menyepelekan tanggung jawab mengurus keluarga. Di antara keduanya itu ada juga paham dan amalan agama yang cenderung moderat dengan memberikan hak-hak kesetaraan gender kepada perempuan, adik-adik semua. Tetapi tetap membatasinya dengan etika dan adat istiadat lokal yang berlaku, teman-teman semua. Bisa dilihat gambar di samping ada orang Muslim dan non-Muslim. Nah, jadi moderasi beragama sama dengan toleran. Toleran itu adalah hasil yang diakibatkan oleh sikap moderat dalam beragama. Moderasi adalah proses, toleransi adalah hasilnya. Seseorang yang moderat bisa jadi tidak setuju atas suatu tafsir ajaran agama, tapi ia tidak akan menyalah-nyalahkan orang lain yang berbeda pendapat dengannya. Begitu juga seorang yang moderat niscaya punya keberpihakan atas suatu tafsir agama, tapi ia tidak akan memaksakannya berlaku untuk orang lain, teman semua. Berarti orang yang moderat tidak teguh dalam beragama? Tentu saja tidak demikian. Seseorang yang di mana di situ moderat juga harus memiliki pendirian teguh dan semangat beragama yang tinggi. Namun, ia harus mampu memilih mana pokok ajaran agama di mana ia harus berpendirian teguh dan mana tafsir ajaran agama di mana ia perlu toleran, menghormati pendirian orang lain dan tidak menyalah-nyalahkan terkait urusan pokok agama. Tidak boleh ada kompromi dalam hal meyakini dan mempraktikkannya. Tapi untuk urusan agama yang bersifat hukumnya diperdebatkan dan ada beragam pandangan, seseorang moderat akan mengambil sikap hukum tertentu. Untuk apa? Untuk dirinya, tapi tidak memaksakan hukum itu berlaku untuk orang lain. Itulah makna daripada toleran dari semuanya. Bagaimana cara membedakan pokok agama dan tafsir agama untuk bisa memilih mana wilayah pokok agama yang harus dibela secara teguh dan mana wilayah tafsir ajaran agama yang terbuka untuk berbeda. Seseorang umat beragama harus mempelajari ajaran agamanya dengan baik dan secara mendalam. Ia harus mencari ilmu melalui guru atau sumber yang terpercaya, teman-teman semua. Sikap moderat dalam beragama akan lebih mudah diterapkan jika seseorang memiliki pengetahuan agama yang memadai dan baik menyeluruh kafah. Nah, pengetahuan luas akan mengantarkan menjadi orang yang bijak. Berpengetahuan itu penting karena untuk dapat berdiri di tengah. Seseorang moderat di situ, ya, seseorang yang bermoderat perlu tahu tafsir agama yang ada ujung ekstrim kiri dan ujung ekstrim kanan. Nah, tidak mudah. Sikap hanya melihat kebenaran satu tafsir agama dan buta terhadap kebenaran tafsir lainnya
dapat menjerumuskan seseorang pada sikap ekstrim dan cenderung ya mengklaim kebenaran menurut versi dirinya saja. Pendek kata, untuk moderat seseorang perlu berilmu tinggi, berilmu menyeluruh. Apalagi syarat moderat selain berilmu, selain berilmu, seorang moderat juga harus mampu mengendalikan emosi, berakhlak baik, maaf, menjadi teladan, dan sanggup berempati dalam menyikapi masalah keagamaan. Ia harus mampu mendahulukan rasa daripada emosi dan harus mengedepankan akal ketimbang otot. Moderasi beragama harus dibarengi dengan sikap berbudi pekerti, budi, akhlak yang baik. Dengan begitu, maka seorang moderat dalam beragama akan senantiasa berhati-hati dalam bertindak, tidak gegabah, melirik ke kiri dan ke kanan, dan selalu mempertimbangkan baik buruknya setiap pilihan. Konsistensi berada di tengah bukan berarti diam saja, melainkan dinamis, bergerak, merespon situasi dengan cermat. Alhasil, moderasi memenuhi syarat berilmu, berbudi, pemaaf, bijaksana, dan berhati-hati. Moderasi beragama diperlakukan karena sikap ekstrim dalam beragama tidak sesuai dengan esensi ajaran agama itu sendiri. Perilaku ekstrim atas nama agama juga sering mengakibatkan lahirnya konflik, rasa benci, intoleransi, dan bahkan peperangan yang memusnahkan peradaban. Sikap-sikap seperti itulah yang perlu dimoderasi. Moderasi beragama adalah upaya mengembalikan pemahaman dan beragama, praktek beragama di situ agar sesuai dengan esensinya, yakni untuk menjaga harkat, martabat, dan peradaban manusia. Bukan sebaliknya, agama itu tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang justru merusak peradaban. Sebab sejak diturunkan agama pada hakikatnya ditunjukkan untuk membangun peradaban itu sendiri, teman-teman semua. Apakah moderasi dikenal dalam sejarah umat manusia? Ya, moderasi sudah lama dikenal sebagai prinsip hidup dalam sejarah umat manusia. Dalam mitologi Yunani kuno, prinsip moderasi sudah dikenal dan dipahatkan pada inskripsi patung Apollo di Delphi dengan tulisan Maiden Agan yang berarti tidak berlebihan. Prinsip moderasi saat itu sudah dipahami sebagai nilai untuk melakukan segala sesuatu secara proporsional, tidak berlebihan. Seseorang yang moderat dalam hal makanan, misalnya, akan memakan segala jenis makanan, tetapi membatasi porsinya agar tidak menimbulkan penyakit. Moderasi juga dikenal dalam tradisi beragama, berbagai agama. Jika dalam Islam konsep wasatiyah, dalam tradisi Kristen ada konsep golden mean, dalam tradisi agama Buddha ada majhima, patipada, dalam tradisi agama Hindu ada Madhyami, Konghucu, juga ada konsep Zongyong. Gitulah dalam tradisi semua agama selalu ada ajaran jalan tengah atau wasatiyah. Semua istilah dalam setiap agama itu mengacu pada satu titik makna yang sama, yakni bahwa memilih jalan tengah di antara dua kutub ekstrim dan tidak berlebih-lebihan merupakan sikap beragama yang paling ideal. Bagaimana menempatkan moderasi beragama dalam konteks Indonesia? Tentunya di situ moderasi beragama adalah bagian dari strategi bangsa ini dalam merawat Indonesia sebagai bangsa yang sangat beragam. Sejak awal para pendiri bangsa sudah berhasil mewariskan satu bentuk kesepakatan dalam berbangsa dan bernegara, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah nyata berhasil menyatukan semua kelompok agama, etnis, bahasa, dan budaya. Indonesia disepakati bukan negara agama, tapi juga tidak memisahkan agama dari kehidupan sehari warganya. Nilai-nilai agama dijaga, padukan dengan nilai kearifan dan adat istiadat lokal. Oke, beberapa hukum budaya berjalin
lindan dengan rukun dan damai. Itulah sesungguhnya jati diri Indonesia, negeri yang sangat agamis dengan karakter yang santun dan mampu berdialog dengan keagamaan. Moderasi beragama harus menjadi bagian dari strategi budayaan untuk merawat jati diri bangsa. Nah, siapa yang harus mengawal moderasi beragama? Tegaknya moderasi beragama perlu dikawal bersama, teman-teman, baik oleh orang per orang maupun lembaga, baik masyarakat maupun negara. Kelompok beragama yang moderat harus dilatih bersuara dan tidak lagi memilih menjadi mayoritas yang diam. Bahkan keterlibatan perempuan juga akan sangat penting dalam apa? Dalam upaya memperkuat moderasi beragama. Mengingatkan kekerasan atas nama agama bisa jadi dilakukan baik oleh laki-laki pun perempuan. Setiap komponen sosial untuk memperkuat moderasi beragama. Modal di sini, modal sesuatu itu berupa nilai-nilai budaya lokal kayak kekeragaman, istiadat, musyawarah, gotong royong yang diwarisi masyarakat Indonesia secara turun menurun. Nah, nanti ada beberapa di soal-soal bisa jadi ada budaya-budaya lokal, adat istiadat lokal. Nanti ada bisa dijadikan referensi. Siapa tahu di soal itu keluar. Nah, modal sosial itu harus kita rawat demi menciptakan kehidupan yang harmoni dan keragaman budaya, etnis, dan agama. Jika dipikul bersama, Indonesia dapat menjadi inspirasi dunia dalam moderasi beragama. Terakhir, apa peran yang harus dijalankan oleh negara dalam rangka menciptakan masyarakat yang dalam agama? Negara perlu hadir memfasilitasi terciptanya ruang publik untuk menciptakan interaksi umat beragama. Jangan sampai negara malah melahirkan regulasi dengan sentimen agama tertentu yang diskriminatif dan diberlakukan secara umum di ruang publik. Kehadiran negara harus memfasilitasi dan mendiskriminasi. Kita lihat terakhir ada beberapa anak yang menggunakan pakaian adat beragama yang bermacam-macam di Indonesia, ada Islam sampai seterusnya. Oke, jadi semuanya inilah mengenai materi moderasi beragama. Selanjutnya, senior kita akan bahas mengenai latihan-latihan soal. Oke, sebelumnya ada yang ditanyakan mengenai materi. Enggak. Tidak. Tidak ada, Tidak, baik. Pak. Ya, kita Tidak. bahas soal ya. Oke. Oke. Oke, Bapak. Ya. Hmm. Bahas soal. Apakah sudah kelihatan teman-teman semua? Sudah. Sudah. Oke, terima. Ya, makasih. Ya, ada istilah dalam modern mungkin belum saya sampaikan ya. Itu ada konsep wasatiyah, tasamuh, musawah adalah terbuka dan dinamis. Ya, wasatiyah kiri itu wasatiyah. Kalau tasamuh toleran. Kalau musawah kesetaraan dan kesejajaran. Kalau adalah adil, terbuka dinamis itu sikap beragama yang menerima kritik dan masukan untuk kebaikan serta terus bergerak untuk kebaikan tidak jumud dan statis. Oke, berikutnya ada soal, silakan bisa dilihat pilihannya. Pertanyaan adalah narasi di atas mengandung nilai-nilai moderasi beragama yaitu apa? Silakan. Toleran. Toleransi. Cepet banget. Oke, betul toleransi. Toleransi.
Toleransi. Next. Adil. Adil, adil. Ya, betul. Next. A, A. A. Iya, betul sekali. A. Next. Eh, nomor berikutnya. Membuat sahabat Anda semoga mesti saja yang ada berkaitan dengan mengikuti kita berburu Kesempatan Andreas untuk berbicara tiga empat kegiatan. Oke, betul sekali. Berikutnya, menghormati agama yang diyakini orang lain. Ya, menghormati agama yang diyakini orang. Nah, ini dia. Ini apa? Rasulullah apa ini? Bosan keras Ini minggu soalnya BK. Ya, penghargaan terhadap tradisi. D. Oke, D. Tradisi. Nomor berikutnya, sahabat Umar. C. C. Bersikap tegas dalam perjuangan nilai kebenaran. Betul. Berikutnya, C. Belum. belum. Satu kali. Di mana Senawi terdapat Ayo, Noren Deli Sahari. C. Jangan Ya, betul. Nah, ya, dalam mod 9 kata kunci ya, ini materi lagi dikit, spill. 9 kata kunci dalam moderasi beragama ada kemanusiaan, kemaslahatan umum, adil berimbang, taat konstitusi, komitmen kebangsaan, toleransi, kekerasan, penghormatan kepada tradisi. Kuncinya di situ. Oke, berikutnya. Facebook. Jawabannya apa? Dan kemanusiaan. Toleransi dan kemanusiaan. Pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang kegiatan perayaan Hari Besar Agama yang harus dilakukan dengan menghormati ketenangan dan kenyamanan bersama. Hal ini bertujuan apa? Agar setiap kelompok di situ masyarakat dapat merayakan hari besar mereka tanpa mengganggu ketertiban umum. Nah, kebijakan ini mencerminkan prinsip moderasi beragama yaitu C. Kemanusiaan. toleransi dan Kemanusiaan. Oke, berikutnya. Dalam rangka menciptakan kerukunan, Ini enggak sholat.
B. C. B. Ya, di situ adalah B. jawabannya berimbang dan toleransi. Oke, C, benar. teman semuanya. Terus, Jawabannya C, shit. berimbang Yeay. dan toleransi. Shoot. Ya, berikutnya. Dalam sebuah desa mayoritas penduduknya beragama Islam. Terdapat beberapa keluarga dari agama lain yang menetap di sana. Untuk menjaga kerukunan, kepala desa menetapkan aturan agar tidak ada kegiatan keagamaan yang mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar. Nah, kepala desa juga menganjurkan warga desa untuk menghormati hari besar agama lain. Kebijakan ini menunjukkan penerapan prinsip moderasi beragama, yaitu apa? Toleransi. Penguatan kepada Dan penghormatan Toleransi dan kepada penghormatan tradisi. kepada tradisi. keikhlasan. Betul sekali. D. Toleransi dan penghormatan tradisi. Ups, sabaja. Next. Kayak mantap bayu sumpah. Kayak wis jam 9 baterainya ke 10. Apa jawabannya? A. Oh, Aku masih A. A. Oke. Jawabannya adalah A. Kemanusiaan. Betul sekali. Ya, gampang-gampang ya. Terus. B. Mereka juga mengajak masyarakat untuk menolak segala bentuk kekerasan atas nama agama. Benar, ini merupakan bentuk apa? B. Iya, toleransi Toleransi. dan anti kekerasan. kesan. Next. A A Sebuah A desa di Indonesia. Oh, A. Iya, betul sekali. Pusat A. dalam membangun toleransi dan dialog antar agama. Betul, A. Nah, berikutnya, teman-teman, di sebuah kota besar, pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan. Next. Ayo. B. Iya, terjadi hubungan yang lebih baik antara komunitas agama Karena yang hubungan lebih baik antara berbeda. komunitas agama yang berbeda. Betul, ini dia. Next. Nah, ini dia. Seorang pemuda bernama Da, aktif, bla 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 bla. Iya, membuat kampanye positif. Medsos. Sekarang kan zamannya medsos ya. Bisa di-share via TikTok, VT, atau IG, dan lain sebagainya. Oke, C. Nomor berikutnya. Apa dampak positif? C. 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 Iya, atau keluar pasar ya. Perpres C. 58/2023. Mengenai Kementerian Jawabannya adalah Agama C, menjalankan teman-teman program. semua. Oke, C. Betul. Diri dari agama, bla bla bla. C. Ya, Tim C. mediasi Membentuk tokoh tim agama. mediasi yang melibatkan tokoh agama dari berbagai latar Semangat ya, belakang Kak. untuk mencari Semangat. solusi bersama. Nah, oke, ini pembahasannya lewat saja karena gampang. Oke, Oke. berikutnya, seorang politikus memanfaatkan isu agama.
Jangan mempunyai pemilihan umum. C. Iya, betul sekali. Tindakan politik tersebut dapat dikategorikan sebagai contoh populisme politik yang memanfaatkan agama untuk kepentingan pribadi. Next. Tuhan saja masyarakat. D. Ya, jawabannya? D. Betul sekali. Sikap penolakan tersebut menunjukkan apa? Kurangnya pemahaman tentang nilai kebangsaan dan toleransi. Ya, D jawabannya teman-teman. D. Next. Nah, ini dia. Yuk. Putri Ifat. Oke, metu, secet. B. Sholat, Pak. A. Oke, monggo. Apa sih? Agar Oh, umat Islam Jawabannya dapat adalah hidup dengan seimbang. A. 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 Islam dapat hidup apa tujuan utama Allah menjadikan umat Islam sebagai umat pertengahan? Berdasarkan ayat ya. Maka dzalika ja'alnakum ummatan litakunu syuhada 'alan nas. Iman Saksi Supaya ada kamu sekalian syuhada 'alan nas. Menjadi saksi, B. 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 menjadi saksi. Iya, menjadi saksi Manusia. bagi umat manusia lainnya. Wa yakuna rasul alaikum Jangan. syahida. Ya, jawabannya adalah B. B. Berikutnya, Anissa. ya ahlul kitab. C. Jawabannya, D. ya ahlul kitab la taghlu fi dinakum wa la taqulu 'ala Allahi karena illa. Isa hanyalah utusan Allah. Ya innamal masihu Isa ibn Maryam. Isa adalah putra Utusan Maryam. Allah. Rasulullah wa kalimatuh, utusannya Allah dan menjadi tanda. C. Utusan Allah dan Isa. bukan bagian dari itu Tuhan. Tuhan. Oke, jawabannya ini dia. Adalah Oke, next. Paham ya? Berikutnya walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yafturu wa kana baina dzalika qawama. D. 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 Iya, lam yusrifu wa lam Gimana? yafturu wa kana baina dzalika qawama. Punya di situ ya. Lam yusrifu wa lam yafturu. Jangan berlebihan, jangan boros. Maka di situ berinfak sebaiknya dilakukan sesuai dengan kemampuan tanpa berlebihan ataupun kikir pelit. Nah, berikutnya ada materi sedikit. Di situ ada surat Yunus ayat 99 mengenai perbedaan keimanan adalah desain dari Allah. Jadi walau syaa rabbuka la amana man fil ard kulluhum jami'an. Afa anta tuqinas hatta yakun mu'minin. Seandainya Tuhanmu menghendaki, tentulah semua orang di bumi seluruhnya beriman. Apakah engkau, Nabi Muhammad, memaksa manusia hingga mereka menjadi orang yang mukmin? Maka di sini keimanan itu, hidayah itu wilayahnya Allah. Dasarnya di situ. Siapa tahu ada soal tentang moderasi beragama, kaitannya mengenai ayat tentang di situ hidayah, keimanan itu wilayahnya Allah. Jawab saja berarti surat Yunus ayat 99. Al-Kafirun ayat 6 meyakini bahwa keimanan itu masing-masing lakum dinukum
waliyadin, untukmu agamamu dan untukku Ketemu sama aku. agamaku. Aku. Berikutnya surat Al-Baqarah 139 tentang meyakini ibadah adalah masing-masing walan amaluna walakum amaluku. Bagi kami amalan kami, bagi kamu ibadah kamu. Gitu ya. Jadi kalau kayak gitu sudah memahami teks, ayat, hadis, sehingga apa? Toleransi, moderat. Seperti halnya tadi orang yang jadi ini ada Al-An'am 108, larangan menghina kepercayaan orang lain. Wala tasubul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbu wa adwan bighairi ilm. Kadzalika zayyana likulli ummatin amaluhum. Tsumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Janganlah kamu maki kesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Jika kamu menghina Tuhan mereka, maka kita akan dihina juga oleh Ingat. mereka Tuhan kita. Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan mereka lah tempat kembali mereka. Lalu dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Itu mengenai larangan kepercayaan orang lain. Berikutnya ada surat Al-Baqarah tentang di situ tidak ada paksaan dalam beragama di ayat 256 la ikraha fiddin qad tabayyana rushdun minal ghayy wa may yakfur bit-taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha wa huwa samiun alim. Tidak ada paksaan menurut agama Islam. Berikutnya ada surat Al-Imran ayat 85 bahwa Islam adalah pilihan terbaik. Kita harus yakin semuanya yang beragama Islam, semua di sini kan Islam, harus yakin bahwa di situ yang kita anut, yang kita peluk, agama kita Islam adalah agama yang paling benar, pilihan terbaik. Jangan ragu, jangan mamang. Kristo menegaskan wa may yabtaghir Islam madina fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama Islam sekali-kali agamanya tidak akan diterima darinya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Berikutnya ada surat Al-Baqarah 208. Berislam secara menyeluruh ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah wa la tattabi khutuwati syaitan innahu lakum adu. Wahai orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam kedamaian secara menyeluruh. Jangan setengah-setengah, yakin, flur, dan jegur. Ayo, ikuti langkah-langkah. Janganlah kita ikuti langkah-langkah kita. Sesungguhnya ia musuh yang nyata bagimu. Innahu lakum bin. Aduh. Berikutnya ada Al-Imran ayat 19. Agama yang diridhoi Allah. Inna dina innallahil Islam. Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam. Berikutnya ada Al-Maidah ayat 3 yang terakhir, yaitu tentang apa? Agama yang sempurna itu Islam. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dina. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu, teman-teman semua. Itulah mengenai ayat-ayat tentang moderasi beragama. Siapa tahu keluar nanti. Oke, ada pertanyaan? Sebelum kita nanti akan Enggak. Gak ada. lanjut pada soal berikutnya. Gak ada.